Selamat sore Ibu Bui Kota. Selamat sore Pak Walter. Wah, apa kabar sore ini Ibu? Senang sekali bisa bertemu, bisa berbincang lagi dengan Ibu hebat. Puji Tuhan, kabar baik Pak Walter. Wah, syukurlah. Tapi kelihatannya Ibu terlihat seperti kurang bersemangat. Ada Iya apa Pak nih Walter. Ibu? Ada apa nih Ibu? Mungkin Ibu bisa menceritakan, siapa tahu saya bisa membantu. Iya Pak Walter, saya lagi kurang bersemangat. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu Bui kurang bersemangat? Begini Pak Walter, saya mau bercerita, ya curhat lah tentang masalah saya Ibu ini. Elis. Semoga Pak Walter bisa membantunya. Dengan senang hati saya akan membantu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Ibu Bui? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak Walter. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan. Begini Pak Walter, di kelas saya ada 3 orang anak yang belum lancar membaca dan menulis. Puji Tuhan, 2 orang sudah lancar membaca dan menulis. Tapi masih ada 1 anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, Pak. Oh, begitu. Lalu apa yang membuat Ibu khawatir? Begini, Pak Walter. Saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga sudah luangkan waktu untuk anak tersebut, tetapi belum ada perkembangan atau perubahan. Dan saya juga bingung atas pembagian waktu saya, Pak. Jujur, saya juga sebagai kepala sekolah merasa ada beban karena ini mau kenaikan kelas dan harus berbagi waktu untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Pak. Jadi yang Ibu khawatirkan ketika kenaikan kelas nanti, anak tersebut belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Benar sekali Pak Walter. Saya merasa kurang nyaman nantinya kalau rekan-rekan guru lain komplain dengan saya, Pak. Apakah rekan-rekan guru pernah komplain tentang anak yang belum bisa membaca dan menulis tersebut? Mereka sepertinya berharap agar satu anak yang belum bisa membaca dan menulis tuh bisa membaca dan menulis dengan lancar juga ketika saat kenaikan kelas nanti. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Bui dengan respon rekan-rekan guru tersebut? Tanggapan saya terkait anak tersebut, saya juga berharap anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar bisa membaca dengan lancar. Tetapi ini hampir kenaikan kelas, baru bisa beberapa huruf, belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Mengapa tidak setelah jam pulang sekolah anak tersebut diajak atau dibimbing membaca ya mungkin sekitar 15 atau 20 menit begitu Ibu? Wah, benar juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Ibu kan tentu mempunyai buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Siapa tahu bisa lebih semangat dalam belajar membaca dan menulis. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Resah di rumah, juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sebenarnya yang membuat saya jadi jika saya dapat menyimpulkan bahwa yang membuat Ibu Bui merasa tidak nyaman adalah tanggung jawab Ibu Bui yang belum bisa terpenuhi kepada rekan-rekan guru.
Benar, Bapak. Sebenarnya membuat saya resah dan tidak nyaman, karena dulu saya pernah berbicara dengan rekan-rekan guru, kalau saya akan mengajari anak tersebut untuk membaca dan menulis dengan lancar. Tetapi sampai sekarang belum bisa, Pak. Sampai hari ini masih ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Wah, jadi jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu Bui merasa tidak nyaman adalah tanggung jawab Ibu Bui baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru, ya belum bisa terpenuhi kepada rekan-rekan guru. Ya, benar sekali Pak Walter. Kira-kira saya akan jadi pembicaraan rekan-rekan guru ya. Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika nanti dibicarakan oleh rekan-rekan guru, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti rekan-rekan guru akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga akan menambah semangat Ibu Bui dalam mengajar, membimbing anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis tersebut. Mudah-mudahan ya Pak. Dari yang sudah Ibu Bui sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Ya, saya berniat untuk membicarakan hal ini dengan rekan-rekan guru. Mungkin mereka bisa memberikan solusinya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Ibu? Setelah ini, saya akan mengajak anak-anak untuk bekerja sama, untuk menyimak anak yang belum bisa membaca dan menulis tadi, sehingga tentunya jadwal membaca dan menulis mereka tidak terganggu setelah jam pulang sekolah. Langkah yang Ibu Bui ambil, saya rasa sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang bagus Ibu itu. Syukurlah saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah mendekati kenaikan kelas, Pak. Syukurlah Ibu Bui. Saya juga merasa lega. Lalu, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, saya akan mencoba untuk mengajari anak tersebut dengan kerjasama dengan anak-anak saat jam pulang sekolah. Apabila ada jam, saya akan mengajari anak tersebut membaca dan menulis. Lalu kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu tersebut? Secepat ini, Pak, dalam minggu ini. Wah, bagus Ibu. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Walter untuk waktunya yang telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid kita. Amin. Sama-sama Ibu Bui. Sampai bertemu lagi Ibu. Selamat sore Ibu Bui. Selamat sore Pak Walter. Salam dan bahagia. Selamat sore Pak Walter. Selamat sore juga Ibu Bui. Apa kabar hari ini Pak Walter? Senang sekali saya bertemu dengan Bapak untuk ngobrol-ngobrol ini. Puji Tuhan Ibu Bui, kabar saya baik-baik Ibu. Puji Tuhan, syukurlah itu karena perlindungan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kita. Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Ada apa ini Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang hal yang Bapak alami. Iya nih Ibu, saya lagi kurang bersemangat. Mungkin dengan ngobrol, setelah ngobrol dengan Ibu, ada sesuatu yang saya dapatkan. Apa tujuan dari obrolan atau pertemuan kita nih Pak? Begini Ibu, dari obrolan ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi mengenai permasalahan di kelas 6 saya Ibu. Saya mau bercerita, ya bercurhatlah
tentang masalah saya ini kepada Ibu. Semoga Ibu Bui bisa membantu saya. Dengan senang hati saya akan membantu Bapak. Masalah apa ya, Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalah apa ya, Pak? Coba ceritakan. Begini Ibu, saya mau bercerita untuk murid kelas 6 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Ada dua orang anak laki-laki yang tidak suka bekerja sama ketika dalam diskusi kelompok. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar laki-laki saja masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar, terkesan tidak ada mau bareng atau kerjasama. Itulah yang membuat saya jadi khawatir nih Ibu. Oke, jadi Pak Walter merasa khawatir dengan keadaan murid Bapak yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama dalam kelompok, dalam pembelajaran di kelas. Ya, benar sekali Ibu. Oh ya, tadi kan Pak Walter mengatakan murid-murid belum bisa bekerjasama dalam kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Menurut Pak Walter, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Menurut saya Ibu, murid-murid di kelas itu idealnya dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Apakah anak-anak yang lain dalam kelas pernah komplain atau tidak suka dengan anak-anak yang belum bisa bekerjasama dalam kelompok itu? Anak-anak yang lain berharap agar dua anak yang belum bisa bekerja sama tersebut bisa bekerja sama dengan baik sehingga pekerjaan mereka dapat terselesaikan tepat waktu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon teman-temannya tersebut? Tanggapan saya Ibu terkait anak-anak tersebut, saya juga berharap anak yang belum bisa bekerja sama dengan baik tersebut bisa bekerja sama dengan baik. Apa peluang yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Peluang yang bisa saya ambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah saya menentukan agenda pengerjaan tugas yang jelas, membagi peran dan tugas sesuai kemampuan, menjaga komunikasi dengan anggota kelompok. Wah, luar biasa, Pak. Saya senang mendengarnya. Ada solusi lain yang bisa Bapak lakukan? Solusi lainnya, saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kedua anak tersebut. Saya berbicaralah dengan anak tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang masalah yang dihadapi oleh anak. Ya, memberikan juga dukungan kepada anak dan mengajaknya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang lain, Ibu. Dari obrolan yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depannya Ibu, saya berniat untuk membicarakan hal ini dengan rekan-rekan guru lain. Mungkin mereka akan bisa memberikan solusi. Lalu, apa strategi Bapak untuk itu? Strategi saya Ibu, saya akan mengajak guru-guru, ya, dengan mengajak guru-guru, adanya perhatian yang penuh dari banyak guru, maka anak-anak tersebut dapat kembali bekerja sama dengan baik dalam berdiskusi di kelompok. Langkah yang diambil Bapak sudah tepat sekali. Saya setuju dengan strategi itu. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya adalah saya mengharapkan semua anak dapat bekerja sama tanpa ada gangguan atau paksaan dari teman-teman atau pihak lain. Ya, terima kasih Ibu. Saya merasa senang karena anak-anak juga perlu perhatian ekstra dari kita sebagai guru. Lalu, dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi,
Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Untuk hal itu, saya akan mencoba untuk mengajari dan menasihati untuk anak-anak saya, mereka saling menyayangi dan menghargai satu dengan yang lain, baik itu di dalam kelas maupun di luar pembelajaran. Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Yang membantu saya dalam menjaga komitmen tersebut adalah murid di kelas dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Lalu, kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Setiap hari di dalam pembelajaran tentunya, ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagus sekali, Bapak. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana yang tenang tanpa dihantui rasa khawatir. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Menurut Pak Walter, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita tadi? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok, dalam diskusi kelompok. Syukurlah Pak Walter sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Walter akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuan anak ini. Nantinya kita jadikan refleksi serta contoh bagi teman yang lain. Amin. Terima kasih banyak Ibu Bui untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang menjadi penggerak kerjasama dimanapun kita berada. Amin. Kita sama-sama mendoakannya itu. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi. Selamat sore Pak Walter. Selamat sore juga Ibu Bui.